Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nopianti. Saya berasal dari kelas 12 IPS. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Medium pada tanggal 18 September 1948. Selamat menyaksikan. Peristiwa sejarah Indonesia yang kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Medium terjadi pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa PKI Medium melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Dunia. Mereka berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Perebutan kekuasaan telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Dengan latar belakang kata Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebut namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur mulai dari militer, laskar, dan kalangan politis. Kira-kira apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun? Berikut adalah penjelasannya. Dikutip dari Sohoki dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan 1997, Kabinet Hatta I menetapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA mulai 27 Februari 1948. Kebijakan RERA ditetapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal, karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral. Atas inisiatif Musso digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial jadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo. Dengan berbagai cara selama bulan Juli hingga September 1948 terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. DNA Idit dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948 sampai peristiwa Sumatera 1956 menyebut bahwa ada 2 orang anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Patlijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pemimpin PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa 1968. Yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Penambahan Senopati bernama Kolonel Jarto Tato ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya terdapat lencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Bahkan menurut Muhammad Dimjati, dalam Sejarah Perjuangan Indonesia 1951, Divisi Penambahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI dan FDR. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto.
Tujuan dan akhir peristiwa Madiun 1948. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia 1966, Abdul Haris Nasution menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana FDR PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Yang pertama, pasukan pro-PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Yang kedua, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Yang ketiga, Solo dijadikan Works atau pengalihan perhatian. Yang keempat, selain tentara resmi dibuat juga tentara-tentara ilegal. Dan yang kelima, mengadakan demonstrasi besar-besaran bahkan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Dikutip dari Indonesia Merdeka, karena Amerika 2008, tanggal 18 September 1948, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintahan RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI FDR, pimpinan Musso menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia di Pati, Jawa Tengah. Diproklamasikan anggota Madiun menjadi korban PKI terdapat 17 tokoh yang namanya disebut sebagai berikut. Korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek. Di antaranya adalah Kolonel INF Marhadi. Yang kedua, Letkol Wiono. Yang ketiga, INSP Pol Suparbak. Yang keempat, Mai Istika. Yang kelima, RM Sarjono, Pati Madiun. Yang keenam, Kiai Husein, anggota DPRD Kabupaten Madiun. Yang ketujuh, Muhammad atau penguasa Dinas Kesehatan. Yang kedelapan, Abdul Rahman, asisten Wedono Wijon. Yang kesembilan, Sastro Diporjo, staf PG Rejo Agung. Yang ke-10, Soeharto, guru sekolah pertama di Madiun. Yang ke-11, Suparin, guru sekolah Budi Utama. Yang ke-12, Supardi, wartawan freelance Madiun. Yang ke-13, Sukadi, tokoh masyarakat. Ke-14, KH Sidik. Yang ke-15, Krasis Bagio Wedono Kaninggoro. Yang ke-16, KH Baroka Fahrudin. Yang ke-17, Maidi Marto Disomo, agen polisi. Dari 17 tokoh pemberontakan PKI Madiun, sosok Kiai Husein dipresentasikan sebagai patung yang menjadi ikon Monumen Kresek yang berada di puncak bukit. Demikianlah rekonstruksi sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dari peristiwa ini, yang merupakan tragedi yang besar, kita dapat mengambil beberapa poin dan hikmah, bahwa kita harus melakukan politik dengan adil, bukan dengan kekerasan atau kecurangan. Seperti keputusan perjanjian Renville yang berat sebelah, serta PKI yang justru mengambil jalan kekerasan dan pemberontakan daripada jalur diplomasi atau perundingan. Kita sebagai generasi bangsa harus mempertahankan ideologi bangsa sebagai identitas jati diri bangsa, dan terhindar dari ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus nampak rasa setia cinta tanah air dan nasionalisme. Semoga video ini dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan di sepanjang video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.